Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Alfia dari absen 31. Saya Pudara Marati dari absen 25. Saya Zafira Nur Alfiani dari absen 35. Saya Hirashila Rahmania dari absen 5. Saya Alvin Arya dari absen 1. Saya Tanaka dari absen 23. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video tugas sosiologi yang bertemakan tentang perubahan sosial. Topik yang kami ambil adalah perubahan sosial dalam bidang pariwisata dampak COVID-19. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan menjelaskan definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadinya transformasi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu. Ini dapat meliputi perubahan dalam norma, nilai, pola perilaku, institusi, dan hubungan sosial. Perubahan sosial bisa terjadi secara perlahan atau cepat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Salah satu contoh dari perubahan sosial termasuk urbanisasi, perubahan pola keluarga, dan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang perubahan sosial dalam sektor kesehatan secara rincinya terhadap COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor ini mengalami perubahan sosial yang signifikan, memengaruhi perilaku wisatawan, operasional bisnis, serta pola konsumsi pariwisata secara keseluruhan. Menurut studi dari PubMed Central, ketakutan akan COVID-19 menyebar ketidakpastian yang signifikan dan kondisi yang kacau di banyak industri. Industri pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang tajam dan merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi. Guncangan tersebut memengaruhi sisi permintaan seperti pembatasan kebebasan bergerak, penutupan perbatasan, ketakutan tamu akan infeksi, dan sisi penawarannya itu penutupan tempat akomodasi dan catering serta fasilitas rekreasi yang digunakan untuk pariwisata. Studi ini menyajikan reaksi wisatawan selama tren pandemi yang diuraikan dengan mengadopsi teknik penambangan teks. Antara 30 Desember 2019 sampai 15 Maret 2020, sekitar 75.000 komentar diambil dari forum Tribe Advisor dan 23.515 kasus dari forum Amerika Serikat, Eropa, dan Asia digunakan untuk analisis. Hasilnya mengungkapkan bahwa sektor pariwisata mudah terpengaruh oleh krisis global. Berikut adalah poin-poin akar masalah perubahan sosial negatif akibat COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Yang pertama ada pembatasan mobilitas dan perjalanan. Pembatasan yang diberlakukan pemerintah mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan dan pendapatan pariwisata. Yang kedua ada kekhawatiran dan kesehatan. Meningkatnya ketakutan akan resiko kesehatan membuat banyak orang enggan berpergian, sehingga mengurangi permintaan layanan pariwisata. Yang ketiga, penutupan bisnis dan pengurangan operasional. Penurunan pendapatan memaksa banyak bisnis pariwisata untuk menutup operasional atau memberhentikan karyawan yang berdampak pada ekonomi lokal. Yang keempat, ada perubahan perilaku konsumen. Wisatawan cenderung memilih kegiatan rekreasi yang lebih aman, mengurangi permintaan untuk perjalanan jarak jauh. Yang kelima, ketergantungan pada pariwisata massal. Banyak destinasi yang terlalu bergantung pada pariwisata massal mengalami kesulitan karena tidak ada diversifikasi sumber pendapatan lain saat pandemi melanda. Menurut artikel dari Kemenko PMK menyatakan bahwa pentingnya sinergi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Namun, keberhasilan penanganan pandemi juga memerlukan kolaborasi dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Pembentukan klaster nasional penanggulangan bencana diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar pihak dalam penanganan pandemi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, logistik, pendidikan, dan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan kelompok 3 akan mewawancarai Bang Adib sebagai narasumber kami di tugas sosiologi kali ini. Boleh diperkenalkan dirinya, Bang Adib? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Fardan Auli. Saat ini saya bekerja di bidang travel pariwisata, khususnya perjalanan ibadah umroh. Di travel ini saya bergerak sebagai boleh dibilang pemilik dari travel ini. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya. Boleh. Ya, pertanyaan pertama,
kira-kira apa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis travel Bang Adip? Apakah ada perubahan yang signifikan atau bagaimana? Oke, terkait COVID-19 ya pasti ada perubahan ya. Seberapa signifikan itu masih kalau secara kasar itu bisa dibilang sangat signifikan, karena kan sejak sebelum COVID-19 2019, pada saat COVID-19 dan setelahnya itu ada sekali perbedaannya. Pas COVID-19 kita tutup, dan pas kita buka kembali di tahun 2022 itu ada perubahan kebiasaan dari masyarakat. Betul. Ya, perubahan kebiasaan khususnya dari masyarakat terkait ya daya belinya berubah, satu kebiasaannya berubah. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan, tuh ada banget sih perubahannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Bang Adip sendiri kan punya kayak usaha travel umroh kan. Nah ini travel ini kayak menjalin kerjasama dengan layanan kesehatan atau enggak? Dan ya itu untuk mendukung jamaah nih selama perjalanan umroh. Kita nggak ada kerjasama secara spesifik dengan layanan kesehatan ya, karena beda-beda nih kondisinya nih setiap jamaah, kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya itu kan berbeda tuh. Nah, paling kita bekerja sama itu kalau misalkan mengakomodir mereka untuk kebutuhan vaksin meningitis itu, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau kerjasama yang dimaksud adalah adanya pengawasan secara khusus dari satu lembaga, itu kita enggak gitu loh. Jadi jamaah itu dengan kondisinya masing-masing, dengan ada yang berangkat dengan kondisi sehat walafiat, ada yang punya penyakit khusus, ada yang punya apa ya namanya istilahnya, dia punya kondisi tertentu lah. Yaitu kita sekedar menghimbau, itu satu, menghimbau mereka untuk membawa apa namanya obat-obatan yang mereka perlukan. Tapi asistensi atau pendampingan kita untuk hal-hal yang sifatnya urgent di bidang kesehatan itu kita perhatikan. Contoh, ada satu jamaah kita di bulan September 2023 tahun lalu itu beliau harus sampai dirawat di rumah sakit di Madinah karena nggak bisa pulang kondisinya gitu loh. Dan itu kita berikan asistensi, artinya kita dampingin sampai dia bisa pulang kembali ke Jakarta. Artinya dari kami tim dokter itu kita khususkan ada di sana gitu loh. Ada perbantuan yang kita punya, tim-tim yang kita punya untuk memudahkan jamaah-jamaah yang memiliki kondisi yang memang kurang sehat sampai harus dibawa ke rumah sakit gitu loh. Paling itu aja sih. Dan kita juga mengcover mereka dengan asuransi gitu loh, asuransi perjalanan. Jadi mereka yang berangkat sama kita itu sudah tercover dengan asuransi perjalanan. Kondisi apapun yang mereka hadapi di sana, misalkan sakit berat seperti yang kemarin itu kita tangani, kita bawa ke rumah sakit, kita dampingi sampai dia bisa pulang kembali ke Indonesia gitu sih paling. Tapi kalau dari Jakarta, apakah ada misalnya kita bekerja sama dengan puskesmas kah atau apa? Kerjasamanya hanya itu tadi, untuk vaksin meningitis, dan kita juga sifatnya controlling aja kepada mereka, memeriksa atau memvalidasi kondisi mereka ini seperti apa, layak terbang atau enggak gitu. Tapi dan itu juga tidak secara tertulis ya, dalam artian bukan kerjasama tertulis antara kami, tapi karena memang kita juga punya rekan-rekan di bidang kesehatan, dan alhamdulillah jamaah kita juga selalu banyak, salah satunya dari bidang kesehatan, jadi itu juga cukup membantu sih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas narasumber kita yaitu Bang Adip. Ya. Terima kasih banyak Bang Adip. Sama-sama, terima kasih Atas juga. waktunya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan sesuai, Amin. terus bisa membantu kalian, bisa bermanfaat juga buat yang lain ya. Terima kasih buat kelompok 3 atas kesempatannya. Jadi udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, selanjutnya kami akan melakukan wawancara dengan narasumber yang kedua. Boleh tolong perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, halo, aku Sheva. Aku sebagai narasumber kedua yang
suka traveling pada COVID dan tidak COVID. Nah, kan yang kita tahu ini kan Kak Syefa ini suka traveling ya. Ketika adanya pandemi COVID-19, Kak Syefa tuh tetap melakukan kegiatan traveling nggak sih? Pas COVID kemarin, aku tetap melakukan kegiatan traveling dan ke berbagai kota dan negara juga. Oh gitu. Nah, menurut kakak ada perubahan yang dirasain nggak sih ketika traveling pas masa pandemi dan sebelum masa pandemi? Kalau perubahannya pasti ada. Yang pertama jadi lebih strict juga kan, karena ada pandemi COVID ini, jadinya kita kalau keluar kota atau ke berbagai negara harus ada vaksin atau harus beneran antigen yang bener-bener negatif gitu. Terus tapi ada itu minusnya mungkin ya. Kalau plusnya kita jadi tahu pas pas COVID ini bener-bener semua wisata kan jadi sepi, jadi kita juga jadi lebih enak mau kemana aja tanpa harus desek-desekan sama orang gitu sih. Nah, berarti kan keadaannya berbeda banget ya, Kak. Nah, kira-kira tuh apa sih yang perlu disiapin pas traveling selama masa pandemi? Yang disiapin yang pertama ini sih keadaan apa sih badan kita bener-bener fit nggak? Soalnya kan pandemi ini kan nggak yang tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba kalau kita flu dikit atau batuk dikit langsung kena. Jadi emang kita harus nyiapin badan kita biar fit, biar nggak kena COVID ini. Terus kita harus siapin antigen juga kan, beberapa kota dan negara juga membutuhkan harus antigen atau vaksin yang sekarang kemarin udah vaksin juga. Jadi paling itu sih persiapannya. Ya, pertanyaan dari aku selanjutnya akan ditanyakan oleh Selfie. Nah, halo Kak, sebelumnya selamat malam. Tadi kan Sheila udah bahas tentang gimana sih pengalaman traveling Kakak pas masa COVID itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau pasca COVID-nya, kira-kira ada nggak sih regulasi dari pemerintah yang berubah? Apakah makin kesini kita makin longgar, atau masih sama aja gitu sama pas pandemi COVID ini gitu? Kalau misalnya regulasi dari pemerintah atau syarat-syaratnya udah agak longgar, apalagi di tahun mulai dari 2022 kemarin sebenarnya udah longgar. Jadi kayak kita udah nggak perlu ngunjukin antigen, terus kalau orang yang udah vaksin atau belum kayak lebih kayak oh yaudah nggak apa-apa jalan aja gitu, soalnya itu kan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi juga kan. Kalau kayak gitu mereka pun juga kasihan gitu loh, terdampak. Nah jadi kalau regulasi itu udah agak berubah dan udah longgar sih. Sekarang udah rame banget malah kan yang traveling. Kalau sekarang kan COVID nih katanya udah hilang ya Kak. Kalau Kakak sendiri, apa gaya hidup Kakak itu masih sama kayak pas COVID? Apa udah berubah? Apa sekarang masih suka pakai masker? Masih suka minum vitamin? Apa udah berubah gitu dari sebelumnya kira-kira? Kalau kehidupan ya jujur udah berubah. Kayak sekarang lebih ya udah kayak biasa aja, tapi emang lebih strict, kayak kita lebih cuci tangan, cuci kaki itu tetap perlu, terus pakai masker. Kira-kira kalau lagi naik motor atau lagi berpergian aku tetap pakai masker, kayak naik kereta tuh tetap, naik pesawat. Jadi kan kita juga nggak tahu di dalam ada yang batuk atau bagaimana, jadi untuk mengantisipasi diri sendiri aja sih. Oh, ya baik. Mungkin cukup aja pertanyaan dari Sheila, dari Selfie, dan Oktanaka. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih juga.